Kemana saja bepergian ke luar negerinya? Yang pertama yang terkait ke Arab Saudi, Ya. ada yang ke Spanyol, ada yang ke India. Selainnya sepertinya ada di BAP saya, bisa ditunjukkan. Ada yang ke Arab Saudi, India, Italia, Italia. Spanyol ya? Iya, siap. Itu saudara saksi ikut tidak? Tidak ikut, seperti yang saya sampaikan tadi dari JPU. Saudara saksi diajak? Ada beberapa yang diajak. Lalu kemudian atas ajakan itu tersebut saudara tidak ikut? Tidak ikut. Kenapa tidak mau ikut? Itu tadi saya sampaikan seperti pertanyaan dari Yang Mulia, bahwa anggaran yang ada di Direktorat Jenderal Perkebunan itu sangat terbatas. Sehingga apabila saya ikut, itu tentu akan bermasalah Direktorat Jenderal Perkebunan, karena anggaran kami tidak tersedia untuk ikut sharing yang cukup besar. Oh, akan ada permintaan biaya sharing ya? Itu yang saudara khawatirkan ya? Iya, siap. Ini mohon izin mulia di bagaimana keterangan saudara saksi di 50 poin C, mohon izin untuk dibacakan. Alasan saya tidak bersedia ikut perjalanan dinas Pak Menteri ke luar negeri karena ketika di luar negeri akan ada permintaan biaya sharing dari Pak Menteri dan saya tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Saya berusaha mencari alasan atau mengadakan kegiatan lain di dalam negeri agar tidak mendampingi Pak Mentan ke luar negeri. Betul seperti Siap. itu ya? Siap. Kemudian kenapa saudara saksi berpikir untuk luar negeri itu mesti ditarik dari saudara saksi? Kan sebenarnya ada anggaran tidak untuk Menteri ke luar negeri itu? Ada beberapa perjalanan sebelumnya yang saya alami itu menggunakan uang yang cukup besar gitu ya, yang kemungkinan apabila itu di-sharing ke Direktorat Jenderal Perkebunan kami tidak mampu untuk ikut sharing. Pertanyaan saya begini, ini kan ada beberapa eselon 1 ya di bawah Kementerian Pertanian, ada sekjen, ada beberapa dirjen dan badan ya. Di antara eselon 1 tersebut yang mempunyai anggaran untuk melayani perjalanan menteri baik dalam negeri dan luar negeri itu di eselon 1 mana? Harusnya ada di sekjen. Di sekjen. Di sekjen itu di mana? Di Biro KLN. Di Biro KLN. KLN Kerjasama luar negeri. Kerjasama luar negeri ya. Kenapa saudara saksi tidak berpikir kalau misalnya ke luar negeri nanti di sana anggarannya ada gitu? Di infonya tidak tersedia untuk kami untuk di-share di KLN. Yang ada anggaran untuk eselon berapa di sana? Masing-masing Direktorat Jenderal sebenarnya sudah ada, tapi saya kan masuk di akhir bulan Juli yang perjalanan luar negerinya sudah digunakan pada awal-awal tahun 2022, sehingga tidak cukup tersedia untuk saya untuk ikut dalam perjalanan ke beberapa negara. Gitu ya, jadi saudara tanya di sekjen ya. Kemudian selain tadi itu ada tidak dimintakan juga iuran bulanan? Seperti yang fakta persidangan yang disampaikan tadi, bahwa pada saat tahun 2022 itu sudah tidak ada sharing bulanan, hanya per kegiatan. Ada beberapa kegiatan memang yang mampu kami penuhi, kami penuhi. Tapi ada tidak permintaan untuk iuran bulanan? Tidak pernah ada. Tidak pernah? Tidak pernah ada pada saat saya jadi Dirjen Perkebunan. Di sini saudara saksi menjelaskan ada permintaan tapi saudara saksi tidak mau memenuhi permintaan tersebut. Di keterangan saksi nomor 21. Iya, pada intinya tidak pernah ada permintaan untuk ini bulanan. Dapat saya jelaskan. Ini mohon izin menyuruh untuk mengingatkan kembali keterangan saudara saksi. Ini nomor 21 ya, saya bacakan ya. Siap. Yang saya ketahui uang setoran bulanan di lingkungan Kementan yaitu sejak Pak Syahrul Yassin Limpo menjabat Mentan tahun 2019, uang setoran disebebankan kepada para dirjen atau para pejabat eselon 1 dengan mengumpulkan uang untuk kepentingan Pak Menteri. Saya selaku dirjen pun yang termasuk pejabat eselon 1 ada kewajiban menyetorkan uang setoran bulanan. Namun saya tidak mau memenuhi permintaan tersebut karena saya tidak berkenan dan tidak tahu dari mana mengambil uangnya. Saya merasa kasih pegawai jika haknya diambil. Ini saudara menyebutnya ada kewajiban. Itu pernyataan saya secara umum. Setelah itu kan ada pertanyaan-pertanyaan detail yang disampaikan oleh para penyidik. Saudara jangan kemana-mana dulu. Ini saudara mengatakan ada kewajiban. Emang siapa yang mengatakan ini kewajiban untuk iuran bulanan?
pada saat saya di BAP itu kan pertanyaan secara umum izin, tapi penjelasannya secara rinci ada pada BAP nomor berikutnya. Izin. Oh begitu, tapi yang jelas saudara tidak ada iuran bulanan ya? Tidak ada. Kemudian apakah saudara saksi pernah mendapatkan diingatkan atau diancam oleh pihak-pihak yang kalau misalnya saudara tidak memenuhi permintaan tersebut, saudara akan dipindah? Itu semua mengalami, semua eselon 1 pasti akan Pertanyaan mengalami. saya ada apa tidak? Ada. Dari siapa? Ada dari Pak Kasdi dan ada dari Pak Panji. Ada dari Kasdi dan ada Panji. Ya, biasanya ininya ditanyakan Pak Menteri loh, itu ini inti omongannya. Ada tidak pernah Pak Kasdi mengancam akan memindah saudara saksi? Gimana Pak? Izin. Ada tidak pernah saudara Kasdi mengancam saudara saksi untuk memindah saudara saksi dari jabatan saksi dari Dirjen Bun? Pernah ada kalimat itu, gitu ya, bahwa. Nah, gimana kalimatnya seperti apa? Kapan itu bicaranya? Jadi disampaikan apabila tidak memenuhi, karena ada beberapa kali tidak memenuhi, tentu Pak Kasdi menyampaikan ke kita bahwa ada beberapa kalau tidak dipenuhi bisa saja kita diganti. Apa? Bisa? Akan diganti. Akan diganti. Tapi Siap. kenyataannya diganti tidak saudara saksi? Tidak. Tidak ya, karena kenapa? Ya prosesnya kan saya tahun 2022, ini kan sangat singkat ya, 2022 ke 2023 itu tidak memungkinkan untuk itu. Saudara yang mengangkat siapa? Menteri atau Presiden? Ya. Saudara yang mengangkat sebagai Dirjen ini siapa? Yang mengusulkan Pak Menteri, tentu yang mengangkat Pak Presiden. Pak Presiden ya. Izin. Izin mulia untuk pengangkatan saudara saksi nomor 60. Saya bacakan lagi ya, terkait dengan tadi ancaman tadi. Sebenarnya saya telah beberapa kali diancam untuk dipindah. Hal tersebut saya dengar langsung dari Kasdi Subagiono dan Panji Hartanto. Akan tetapi hal tersebut belum dilakukan karena saya adalah pejabat eselon 1 dan menjabat belum cukup 2 tahun jabatan Dirjen Perkebunan Kementan RI. Dan kinerja Ditbun Perkebunan pada saat saya menjabat sangat baik sehingga tidak cukup alasan untuk memindahkan atau menonjolkan saya. Selain itu kewenangan untuk memindahkan atau dan menonjolkan pejabat eselon 1 adalah melalui mekanisme PPA oleh Presiden, bukan kewenangan Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian. Namun saya sering tidak diikutsertakan dalam kunjungan kerja Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian, dan itu tanda bahwa Syahrul Yassin Limpo marah kepada saya. Ini benar keterangan saudara saksi ini ya? Ya, siap. Betul, ya? Seperti itu. Jadi Pak Kasdi bicara yang ngancam saudara tuh pada saat kapan? Ada pada beberapa saat ada pertemuan. Minta apa pada saat itu? Ada permintaan apa ya? Kok dia sampai ngomong kayak begitu? Seperti yang kita tidak penuhi yang permintaan umroh itu, izin Pak. Oh yang umroh tadi yang hanya 159. Ya. Kalau yang private jet tadinya 718 juta yang hingga tidak dibayar sampai sekarang, itu yang menagih siapa? Izin gimana Pak? Kan tadi ada tagihan private jet 718 juta. Hingga sekarang tidak dibayarkan. Itu yang nagih siapa ke 11 saudara saksi pada itu? Ada surat dari Pak Sekjen. Pak siapa? Ada di Pak Kasdi. Pak Kasdi. Jadi Pak Kasdi, Pak Sekjen nagih saudara saksi. Iya. Ada beberapa eselon 1 yang diminta untuk menyelesaikan karena bukan hanya yang 718 itu, izin yang mulia. Nah, kemudian setelah saudara mendapat tagihan itu saudara menyampaikan tidak ke Pak Kasdi, Pak ini gimana, ada anggaran apa tidak gitu? Iya. Apalagi saya menyampaikan bahwa itu apalagi permintaan itu kejadiannya pada saat saya belum menjadi Direktur Jenderal Perkebunan. Itu pada zaman Pak PLT Ali Jamil. Izin Pak PLT Ali Jamil ya. Terima kasih Pak. Baik. Ke Pak Wahyu. Siap. Pak Wahyu ya. Pak Wisnu Pak. Pak Wisnu. Pak Wisnu, tadi saya belum apa. Jadi itu gimana alurnya tadi, permintaannya tadi dari atas apa dari bawah? Permintaan uang-uang tadi itu. Saudara siapa sih pimpinan saudara? Pimpinan saya Pak yang pertama adalah Pak Ali Jamil, yang kedua adalah Pak Bambang. Pak Ali Jamil dan Pak Bambang. Iya. Pak Bambang ya. Di zaman Pak Ali Jamil sudah ada permintaan-permintaan tadi ya? Sudah Pak. Pada saat Pak Ali Jamil menjabat sebagai apa tadi? Kepala Badan Karantina Pertanian. Kepala Barantan ya, itu sudah ada permintaan tadi ya? Sudah. Nah itu bagaimana permintaannya? Dari siapa permintaannya datangnya itu? Sama Pak polanya, bisa saja saya ada perintah, ada arahan dari Pak Ali Jamil
ataupun dari Pak Karo. Pada waktu itu memang yang pertama adalah Pak Maman. Untuk yang Pak Ali Jamil, itu Pak Ali Jamil menjelaskan tidak waktu itu permintaannya dari siapa? Sama Pak, permintaannya ini arahan dari permintaan dari Pak Menteri untuk Pak Menteri langsung bicara pada saat itu, Pak? kepada beliau. Kepada beliau. Iya. Oh, jadi langsung Pak Menteri kepada Pak Ali Jamil. Iya. Kalau yang Pak Bambang gimana sistemnya? Pak Bambang sama Pak, ada beberapa yang Pak Bambang menyampaikan ke saya bahwa ini adalah ada permintaan dari, biasanya menyebutkannya dari gedung A seperti ini begitu Pak. Yang dari gedung A. Gedung A tidak disebutkan di situ kan ada tadi ada Pak Menteri, ada Pak Sekjen, ada Karo Umum ya kan ya. Jelaskan tidak dari siapa gedung A itu secara detail. Ada beberapa yang disampaikan langsung, oh ini dari Pak Menteri, tapi ada yang beberapa juga tidak disampaikan. Itu yang dari Pak Bambang tadi ya. Dari Pak Bambang. Baik, kemudian ke Bu Siti ya. Bu Siti. Bu Siti tadi menjelaskan bahwa Pak Dedi menyampaikan bahwanya ada semacam ancaman Bu ya. Kalau tidak minggir atau apa tadi ya itu ya. Gitu ya. Siap. Saudara saksi tanya tidak sama Pak Dedi. Itu dari siapa Pak bicaranya Pak? Kok ini informasi dari mana itu? Yang kalau nggak memenuhi itu kita disuruh minggir itu. Ibu ada Ya. pernah nanya tidak? Jadi kalau beliau memberikan arahan kepada kita semua, para eselon 2, baik SES maupun kapus-kapus, kami memang mendengarkan, mencermati, tapi tidak menanyakan kembali itu dari mana gitu. Oh begitu ya. Ada tidak pernah disampaikan oleh Pak Kasdi Subagiono permintaan-permintaan tadi? Kalau Pak Kasdi menelpon Pak Kabadan tidak terangkat, beliau biasanya menelpon saya. Nelpon Ibu ya, saudara saksi. Apa yang disampaikan Pak Kasdi pada saat itu? Untuk segera menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan. Terus apa lagi yang dibicarakan selain itu? Ada tidak ini ada perintah pimpinan atau apa gitu? Biasanya perintahnya itu sudah melalui eselon 1, jadi kami tinggal ditanyakan sampai sekarang kok belum ada progres gitu. Soalnya di sini ada keterangan Ibu, keterangan nomor 12 poin C ini terhadap barang-barang bukti tadi itu Ibu memberi keterangan sebagai berikut. Mohon izin yang mulia untuk dibacakan untuk mengingatkan saudara saksi ya. Siap. Tolong didengar Ibu ya. Siap, Bahwa barang bukti tersebut di atas, maksudnya barang bukti tadi atau tabel tadi ya, betul. merupakan dokumen fisik dan soft copy yang berkaitan dengan rekap dari hasil pengumpulan atau kontribusi uang pada badan BPSDMP Kementan yang dikenal oleh pegawai BPPS sebagai uang iuran yang bersumber dari pemotongan SPPD minimal 50% per orang dan bisa lebih. Uang iuran tersebut dikumpulkan oleh Nina Murdiana, Koordinator Kepala Substansi Keuangan BPPSDM atas permintaan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono. Sekjen Kementan Kasdi Subagiono menyampaikan bahwa atas perintah pimpinan agar ikut berkontribusi untuk keperluan pimpinan. Seperti ini tidak yang dibicarakan pada saat itu. Bukan atas perintah Pak Sekjen, atas pertanyaan. Jadi Ya. Pak Sekjen Nggak Ibu memberi keterangan seperti ini. Ya. Pada saat itu, benarkah Pak Kasdi ngomong seperti ini ke Ibu? Pertanyaan saya itu tuh loh. izin boleh diulang. Atas permintaan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono, Sekjen Kementan Kasdi Subagiono menyampaikan bahwa atas perintah pimpinan agar ikut berkontribusi untuk keperluan pimpinan. Benar. Sepemahaman saya yang bahwa yang dimaksud dengan pimpinan Kementerian Pertanian adalah Bapak Menteri Pertanian yang saat itu dijabat oleh Syahril Yassin Limpo. Benar. Betul ya? Kalau Pak Kasdi menyampaikan atas arahan pimpinan, Oh. pikiran kami pasti. Pada saat telepon tadi itu minta-minta tadi seperti itu. Itu Betul. bilang atas instruksi pimpinan begitu. Itu Siap. disampaikan ke Pak Kasdi. Iya. Oh begitu. Terus Ibu ada ngecek nggak benar ke pimpinan ke Pak Syahril Yassin Limpo? Benar nggak Pak Bapak minta uang ini? Tidak berani Pak. Kenapa tidak berani? Atau ke Pak Dedi lah minimal. Kalau ke Pak Dedi, beliau langsung menyampaikan bahwa kita harus mengikuti arahan. Oh begitu arahnya ya. Dari kami cukup yang mulia. Terima kasih. Saya rasa kita ke tim penasihat hukum terdakwa ya, Syahril Yassin Limpo, silakan ada pertanyaan untuk yang ditanyakan yang Para saksi, kami mulai bertanya. Sugiarti, saksi Sugiarti ya. Tadi terkait dengan adanya kontribusi untuk menteri 30 juta setiap bulan. Tadi seperti itu ya. Nah. Yang saudara dengar bahwa untuk menteri itu dari siapa?
Izin, itu kami dipanggil kepala badan, disampaikan bahwa untuk operasional menteri. Untuk operasional Iya. menteri. Baik. Kepala badan saudara waktu itu siapa? Bapak Dr. Agung Hendriadi. Saudara pernahkah kemudian mengecek atau mendiskusikan ini dengan rekan-rekan saudara yang lain bahwa apakah benar apa yang disampaikan oleh pimpinan kami itu? Pernah atau tidak? Kami sempat menanyakan kepada kepala bagian keuangan eselon 1 lain, Ya. dan mereka menyampaikan sama diminta kontribusi untuk operasional kegiatan. Operasional yang dimaksud itu dalam rangka untuk menunjang aktivitas kegiatan kementerian atau untuk pribadi Pak Menterinya? Kami tidak menanyakan lebih lanjut. Tidak menanyakan lebih lanjut. Baik. Tadi juga saudara saksi sudah menjelaskan bahwa sebagaimana yang juga sudah saudara jawab tadi, bahwa ada sharing eselon 1, kemudian di tahun 2020 dan 2021 itu ada sekitar 37 juta ya di 2021. 2021 izin untuk Itu saudara tadi jelaskan bahwa ada sharing juga sebanyak 37 juta. Itu 2021 itu untuk apa itu? 2021 32 juta itu untuk sapi kurban. 32 juta untuk sapi kurban. Iya. Ini untuk ketegasan aja. Biar jadi jelas. Kurban yang dimaksud ini adalah kurban pribadi Pak Menteri ataukah untuk kurbannya Kementerian Pertanian? Kurban Badan Ketahanan Pangan. Oh, kurban Badan Ketahanan Pangan. Karena diminta eselon 1 untuk kontribusi kurban di Masjid Nurul Iman, Kementerian Pertanian. Baik. Pada saat itu saudara tahu atau mendengarkan atau melihat foto bahwa benar itu sudah dilaksanakan? Kami memang dikirim foto sapi, kemudian dikirim bagian untuk 7 orang pengurban. Foto itu masih saudara simpan sampai sekarang? Tidak, sudah tidak simpan. Oh, tapi saudara tahu ya? Saya tahu waktu itu dikirim oleh Mas Kebur foto sapi kurbannya. Ya, baik. Tadi saudara saksi juga menerangkan bahwa beberapa kali saudara saksi menyerahkan uang kepada saksi Gempur, betul? Saudara Sugeng Gempur untuk yang kurban izin. Oh ya, Gempur untuk yang kurban. Iya izin. Sementara yang selebihnya itu adalah Sugeng. Yang 30 kalau tidak salah Sugeng. Betul, Sugeng. Sugeng itu siapa? Dari Biro Umum. Dari Biro Umum. Pada saat saudara memberikan uang itu, saudara lapor kepada atasan saudara kan? Kami laporkan kepada kepala badan. Kepala badan. Atas arahan beliau itu ya? Ya. Pada saat saudara menyerahkan uang kepada Sugeng itu, saudara mengkonfirmasi lagi atau tidak kepada atasannya Sugeng? Kalau ke atasan Sugeng kami tidak. Tidak konfirmasi. Saudara tahu uang itu untuk apa? Kami tidak menanyakan lebih. Tidak menanyakan. Baik. Tadi ada banyak catatan-catatan yang juga sudah disampaikan oleh rekan-rekan JPU terkait dengan tabel pengeluaran. Namun kepada saudara saksi, kami ingin tanyakan satu hal penting yang menurut hemat kami. Saudara tadi sudah menjelaskan bahwa di tahun 2020 itu ada 4 kali saudara menyerahkan 30 juta. Betul ya? Ya, seingat saya ya 3 atau 4 kali itu. 3 atau 4 kali? Iya, karena yang bulan Desember saya lupa ingat ini. Iya, baik. Itu untuk siapa uang itu saudara serahkan pada saat itu? Diserahkannya kepada saudara Sugeng. Sugeng juga ya? Iya. Saudara yakin tidak bahwa uang yang saudara berikan kepada Sugeng itu akan diteruskan kepada siapa yang kemudiannya dimaksudkan itu? Kami tidak mengkonfirmasi lebih lanjut soalnya. Baik, tidak apa-apa. Kemudian di BAP saudara, mohon izin yang mulia, nomor 8 itu di poin D. Mohon izin dibacakan bahwa permintaan uang dari menteri tersebut pertama kali disampaikan oleh Kepala Badan
Saudara Agung Hendriadi kepada saya dan Saudara Riwantoro, Sekretaris BKP, saat kami rapat di ruang Saudara Agung Hendriadi pada bulan September 2020. Pada saat rapat tersebut, Saudara Agung Hendriadi menyampaikan adanya permintaan uang dari Menteri Pertanian Saudara Syahrul Yassin Limpo kepada Kepala BKP Saudara Agung Hendriadi. Benar keterangan saudara itu? Jadi kalau keterangan kami adalah bahwa kami dipanggil Kepala Badan bersama para pejabat eselon 2 yang lainnya, kadang dengan Pak Sesba, kadang dengan Pak Kapus yang lain, bahwa Pak Agung Hendriadi menyampaikan ada permintaan kontribusi dari gedung A. Dari gedung A? Iya. Bukan dari Menteri Syahrul Yassin Limpo? Beliau menyampaikannya ada kontribusi dari gedung A. Gedung A? Iya. Tapi di saudara ini tertulis Syahrul Yassin Limpo, makanya kami ingin konfirmasi itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting saudara sudah menjelaskan seperti itu. Kemudian di poin 2 dari pertanyaan nomor 8 juga di sini, saudara juga menyampaikan atau memberikan keterangan, mohon izin kami bacakan, bahwa permintaan uang bencana di Sulawesi pada akhir tahun 2020 senilai total 25 juta rupiah yang berbentuk uang atau barang, air mineral, Indomie, dan bahan makanan lain, bahwa uang barang bantuan bencana tersebut seingat saya serahkan secara tunai dan langsung kepada Saudara Gempur Aditya, Kasubag di Biro Umum Sekjen Kementan. Saya tidak ingat tempat dan waktu pastinya, bahwa atas penyerahan uang bencana tersebut, saya selalu membuatkan kwitansi tanda terima uang atau barang yang ditandatangani oleh Saudara Gempur Aditya. Bukti kwitansi tersebut saya serahkan kepada Kepala BKP Saudara Agung Hendriadi. Benar ini keterangan saudara? Iya, jadi kami memang sudah agak lupa ya kejadiannya. Jadi memang pada saat yang bencana itu, karena kami tidak hadir ke Sulawesi Selatan, jadi memang kami komunikasinya dengan Saudara Gempur. Nah kemudian setelah ada tanda terima, kami tunjukkan kepada Kepala Badan. Tapi dari kegiatan ini, apakah saudara mendapat dokumentasi atau cerita bahwa memang benar ini sudah dilakukan? Kami hanya disampaikan waktu itu sempat difotoin truknya. Oh, sempat difoto truknya. Iya. Baik. Kemudian di poin keempat, ini terkait uang kurban pada tahun 2020 dan 2021 sejumlah total 57 juta rupiah, dengan rincian uang kurban tahun 2020 sebesar 25 juta, uang kurban tahun 2021 sebesar 32 juta. Ini juga tadi sudah benarkan ya? Betul. Lanjut ke sebelah Ibu Rina ya? Nina. Oh sorry, Ibu Nina. Saksi Nina ya? Siap. Saudara, tadi di keterangan saudara, karena saudara yang membuat tabel-tabel yang tadi ditayangkan oleh rekan-rekan JPU tadi ya? Siap. Kami ingin tanyakan bahwa kapan saudara mulai membuat itu tabel pengeluaran itu? Baik, jadi kami membuat dimulai dari awal tahun 2020 semenjak ada arahan dari Ibu Sesba dengan adanya permintaan atau kegiatan-kegiatan ini. Dari awal tahun 2020? 2020. Kemudian apakah saudara pada saat membuat tabel-tabel itu kemudian saudara menembuskan juga atau kemudian menyampaikan selain kepada pimpinan saudara saksi juga kepada Pak siapa tadi namanya itu? Yang kepala badan itu. Kepala badan. Ya.
bahwa terkait dengan tabel itu beliau juga tahu? Tahu, karena kami berdua dengan Ibu Sesba melapor ke Bapak Kepala Badan. Melapor ke Bapak Kepala Badan. Terus apa kata beliau? Beliau hanya menyampaikan disimpan kembali untuk bukti-buktinya. Beliau menyampaikan seperti itu ya? Iya, jadi hanya untuk beliau mengetahui saja kami berdua melapor dengan adanya rekap-rekap ini. Di poin 13, mohon izin Yang Mulia, itu di huruf A pada tahun 2020 terdapat pengeluaran yang saya kerjakan berdasarkan perintah dari atasan langsung saya yang bernama Ibu Siti Munifah selaku Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan total sebesar 450 juta rupiah. Bahwa pengeluaran pasca tahun 2020 saya tidak mengetahui secara rinci tujuan penggunaan uang tersebut. Saya hanya mendapatkan perintah dari Ibu Siti Munifah untuk membayarkan atau menyerahkan uang saja. Berikut daftar pengeluaran pada tahun 2020 tersebut. Ini kurang jelas kopian di sini. Jadi yang ingin kami tanyakan, ini daftar uang yang saudara serahkan atau berikan kepada siapa? Yang 450 juta ini. Untuk rekap ini, ketika kami dipanggil di Ditjen Hortikultura, Ya. semua kami diminta, lalu kami sampaikan, jadi Bu Sesba menyampaikan ke KPK. Oke. Ke KPK, waktu itu di Ditjen Hortikultura. Jadi 450 juta ini adalah untuk diserahkan ke Mohon izin, nilainya atau nilainya? Ya, itu sesuai tadi yang sudah juga Bu Sesba sampaikan bahwa itu ada permintaan yang tadi disampaikan sharing-sharing. Jadi kami hanya... Sebentar, permintaan dari siapa itu sharingnya? Kami tidak paham, tapi kami mendapat perintah dari Bu Sesba dan kami mencatat. Lalu tadi sudah disampaikan dari yang bersangkutan dari Biro Umum akan telepon ke kami apakah uang tersebut sudah ada, dan kami waktunya menunggu karena kami harus lengkap. Jadi uang ini sudah diterima oleh bagian umum? Sudah. Siapa yang menerima itu? Yang tadi di tabel itu ada Pak Sugeng, lalu ada Pak Isnar. Itu untuk apa ini uang? Mohon izin, kami tidak paham. Tidak paham? Tidak paham. Kalau tidak paham kok kenapa harus dikumpulkan? Kami tidak menindaklanjuti. Oh, tidak menindaklanjuti? Iya. Berarti tidak dikumpulkan ini uang? Dikumpulkan, tetapi kami tidak paham itu untuk apa, kami tidak menanyakan. Baik. Mohon izin. Coba langsung aja ke saksi Ibu Munifah. Bisa tolong jawab pertanyaan yang sama ini? Izin Bapak, bahwa uang tadi diserahkan oleh Bu Nina kepada Sugeng dan lain sebagainya yang datang meminta untuk mengumpulkan tersebut berdasarkan permintaan dari Biro Umum. Biro Umum. Untuk apa itu uang itu? Sepanjang yang saksi tahu. Kalau bahasa dari Kepala Biro Umum adalah untuk sharing operasional kegiatan Pak Menteri. Saudara ikuti tidak kegiatan Menteri itu? Tidak. Tidak ikuti. Tidak ikuti. Hanya disuruh untuk sharing aja. Betul. Saudara mendengar apakah uang itu untuk urusan pribadi Pak Menteri? Pernah diskusi atau mendengarkan itu? Kami tidak membicarakan itu. Kami hanya menyampaikan bahwa ini sharing untuk kebutuhan operasional kegiatan Pak Menteri. Demikian. Baik. Kembali ke Ibu Nina dulu. Baik. Itu belum selesai Ibu Nina. Tambah ada beberapa lagi. Mohon izin Yang Mulia.
Tadi saudara saksi sudah menjelaskannya bahwa terkait dengan kumpul-kumpul uang itu diketahui oleh pimpinan saudara ya. Siap. Yang berjenjang mulai dari Ibu Ses sampai ke Bapak Kepala. Badan. Bapak Kepala. Ya. Sepengetahuan saudara bahwa uang-uang yang dikumpul-kumpul itu tadi saya sudah mendengar. Saya butuh ketegasan saksi. Itu apakah uang pribadi saudara-saudara yang saudara kumpulkan ataukah uang dari bagian saudara? Maksudnya uang kantor milik saudara-saudara atau yang ada di bagian itu yang kemudian saudara serahkan atau jadikan urunan itu? Dari masing-masing, dari uang kantor dari masing-masing. Jadi itu artinya uang negara di situ atau uang pribadi? Pertanyaannya Dari itu. uang perjalanan dinas. Iya. Perjalanan dinas itu menurut saudara saksi itu uang negara atau uang pribadi? Uang negara, tetapi karena yang bersangkutan melakukan perjalanan dinas, jadi ada juga uang yang diterima. Sudah menjadi hak dia ya? Iya. Baik. Kemudian saudara saksi di nomor, mohon izin yang mulia, nomor 13 poin C, izin kami bacakan. Pada tahun 2022 terdapat pengeluaran yang saya kerjakan berdasarkan perintah dari atasan langsung saya yang bernama Ibu Siti Munifah selaku Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan total sebesar 3,759 miliar, bahwa pengeluaran pada tahun 2022 yang saya kerjakan dapat saya jelaskan tujuan dari pengeluarannya. Saya mengetahui Dirjen Perkebunan 2002 sampai sekarang ya Pak? 2022. 2022 ya. Sebelumnya jabatan Bapak apa Pak? Direktur Alsid, Alat dan Mesin Pertanian. Baik. Bapak menduduki jabatan Dirjen Perkebunan tersebut ya melalui proses seperti apa Pak? Sedikit lagi. Tadi sudah saya tanyakan. Sudah saya sampaikan tadi. Ada pertanyaan lanjutan yang mulia? Murni kalau tadi, pelelangan sudah. Ya, melalui pelelangan. Iya. Yang mau saya tanyakan nanti kaitannya dengan Pak Kasdi. Iya. Baik, pertanyaan saya. Kalau terkait Pak Kasdi, seperti apa yang saudara ketahui? Apakah pergantian Pak Kasdi dari Pak Momon sebelumnya sebagai sekjen melalui mekanisme yang normal atau seperti apa yang saudara ketahui? Yang saya ketahui, yang saya sampaikan tadi, seluruh perubahan eselon 2 dan eselon 1 selalu melalui proses open bidding yang secara resmi dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Apakah itu artinya Pak Kasdi ini melalui proses itu sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya, pengalamannya yang saudara ketahui? Saya tidak bisa memberikan asumsi, tapi itu melalui proses yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Saudara tahu tidak bahwa yang merekomendasikan Pak Kasdi ini sebagai sekjen menggantikan dirinya adalah Pak Momon Rusmono juga, dan juga kita juga sudah tanya kemarin melalui Prof. Imam juga sesuai dengan kemampuannya. Saudara tahu tidak itu? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui ya, baik. Pak, sedikit sekali sebelum saya masuk ke pokok persoalan ya Pak. Kalau keseharian Pak Kasdi selaku sekjen itu dekat tidak dengan Pak Menteri? Dekat. Dekat ya. Di hierarkisnya itu Pak, kedekatan tersebut kedekatan dinas yang seperti apa kalau dibandingkan misalnya katakanlah dengan Pak Hatta gitu Pak? Jangan, ya silakan. Yang kami yang alami dan kami lihat itu kedekatan secara kedinasan atau struktural. Struktural ya. Kedekatan secara struktural. Baik, secara struktural. Jadi ketika ada kegiatan, ada program, ada apapun itu, siapa yang menjadi katakanlah tangan kanan di Kementerian Pertanian Pak? Ada enggak? Saudara tahu enggak ada tangan kanan maksudnya? Saya tidak bisa memberikan. Itu enggak bisa, dia kesimpulan ya. Tidak, saya tidak punya kemampuan untuk menyampaikan itu. Tidak punya kemampuan ya? Tidak punya pengetahuan untuk sampai ke situ.
Kalau dengan Pak Wisnu yang setahu sedikit Pak. Kalau menurut Bapak gimana Pak? Terkait dengan apa Pak? Terkait ya keseharian kedinasan lah, kedekatan antara Pak Kasdi selaku Sekjen dengan Menteri. Barangkali sama Pak, kalau yang saya tahu antara Pak Menteri dengan Pak Sekjen ya memang hubungan kedinasan Pak Sekjen. Ada hubungan yang intens begitu ya Pak? Iya. Oke. Kalau di luar kedinasan? Saya tidak tahu Pak. Oh tidak tahu, oke baik. Pak, saya mau masuk ke yang menjadi isu di persidangan ini Pak. Ada permintaan uang, ya, ada sharingnya segala macam itu loh. Ini konfirmasi saja dulu Pak, mulai dari Pak Wisnu. Sharing ini sejak kapan mulai ada Pak Andi dulu Pak Andi. Tadi sudah saya sampaikan Pak, sejak zaman Pak Kasdi belum duduk sebagai Sekjen sudah ada Pak. Sebelum Pak Kasdi sebagai Sekjen sudah ada ya? Sudah ada Pak Andi? Dalam periode ini saya kan ada di dua level struktural. Ketika seperti yang saya sampaikan tadi, ketika saya jadi Direktur Alsin, ada 2 kali permintaan yang saya sampaikan tadi, tidak ada yang lain. Ya, terus saya mengalami ketika menjadi Direktur Jenderal Perkebunan mulai Juli 2022 sampai kemarin itu. Baik. Pada saat itu saudara tahu tidak kedudukan Pak Kasdi ini sebelum jadi Sekjen? Beliau adalah Direktur Jenderal Perkebunan. Apakah saudara tahu bahwa pada saat Pak Kasdi ini selaku Direktur Perkebunan pernah juga diminta kontribusi untuk sharing? Saya tidak punya kemampuan untuk mengetahui itu karena saya berada di Direktorat Jenderal. Tidak PSD. mengingat begitu aja, jangan tidak pernah mendengar dan mengalami. Ya itu aja, jangan tidak punya kemampuan gitu ya. Mohon maaf nih. Kalau Ibu Lucy, pertanyaan sama. Apakah praktek ini sudah ada sebelum zamannya Pak Momon selaku Sekjen? Izin Pak, kalau saya memang dari 2020 Pak. Kalau zamannya siapa izin saya tidak ingat. Apakah itu artinya sejak tahun 2020 sudah ada sharing ini? Sudah Pak. Sudah ya. Dengan Ibu Dr. Siti, bagaimana? Pertanyaannya sama. Sejak kapan ada sharing ini Bu? Siap, sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020. Kemudian Ibu Nina? Siap, sejak tahun 2020. Baik, terakhir saya tanya konfirmasi Ibu Sugiyarti? Siap, sama 2020 akhir. Sudah ada ya. Lalu setelahnya itu berlanjut tidak ini yang dengan Ibu Sugiyarti? Kalau untuk Badan Ketahanan Pangan stop di 2020 akhir. Selesai 2021 sudah tidak ada lagi. Kalau untuk saudara stop ya? Ya. Kalau yang saudara ketahui di dirjen-dirjen yang lain? Kami kurang tahu. Tidak tahu. Atau mungkin saya tanya ke Pak Andi lagi. Ini biar cepat aja ini ya. Pak Andi, apakah betul sharing ini melibatkan semua eselon 1? Yang kami dengar seperti itu. Oh, baik ya. Baik. Kemudian saya mau masuk ke soal permintaan uang ini. Permintaan uang ini yang saudara terima langsung, tadi saudara mengatakan melalui Pak Kasdi ya Pak? Seperti yang saya sudah sampaikan tadi Pak. Iya Pak, ya nggak apa-apa, ini kebutuhan di kita ada Pak, supaya clear ini. Iya, dari Pak Kasdi. Bagaimana penyampaian yang disampaikan Pak Kasdi kepada Bapak? Ada yang melalui penyampaian lisan secara langsung, ada melalui lewat telepon atau video call. Selain dengan Pak Kasdi, apakah pernah ada permintaan uang ini? Lewat Panji. Panji apa namanya Pak? Panji Haryanto. Panji Haryanto. Selain itu ada lagi Pak? Yang saya alami hanya 2 itu. Hanya 2 itu ya? Dengan Prof. Imam misalnya tidak ada? Tidak pernah ada. Dengan, oke, baik. Kalau Pak Wisnu Pak, apakah Bapak menerima permintaan uang ini langsung dari Pak Kasdi? Ada beberapa yang dari Pak Kasdi, baik. Kemudian yang seperti saya sampaikan Pak ada dari Pak. Oke Pak, singkat saja supaya clear saja Pak ya. Iya. Penyampaian Pak Kasdi kepada Bapak permintaan utang seperti apa? Biasanya kalau beliau telepon kepala badan tapi tidak direspon, beliau telepon saya Pak. Baik. Apakah ada penyampaiannya ini dua ada saya diminta atasan untuk menyampaikan kepada Bapak untuk sharing begitu? Adakah seperti itu atau gimana?
Iya, jadi penyampaiannya ya bahwa ini ada kebutuhan yang harus kita tanggung bersama, bagiannya karantina sekian gitu Pak. Disebutkan kebutuhan siapa Pak? Apakah disebutkan Pak Kasdi kepada Bapak kebutuhan siapa? Biasanya memang disebutkan untuk kebutuhan Pak Menteri begitu. Baik. Pak, selain dengan Pak Kasdi, siapa lagi Pak yang meminta sharing-sharing ini kepada Bapak? Melalui Pak Karo. Pak Karo itu persisnya siapa Pak? Pak Karo ini tiga-tiganya Pak, saya mulai dari Pak Maman, kemudian Pak Musafak, dan Pak Maman, Pak Musafak, ya, dan PLT Karo itu Pak Zulkifli Pak. Pak Zulkifli. Apakah Pak Zulkifli juga menyampaikan yang kurang lebih sama dengan Pak Kasdi? Ini lo ada permintaan yang saudara mengetahui apa kebutuhan? Sama Pak. Sama, Menteri Sama. begitu ya? Sama Pak. Baik, sekarang saya ke Ibu Lucy. Kalau kepada Ibu permintaan uang ini bagaimana? Langsung sekali lagi ya, konfirmasi lagi aja nih. Silakan. Izin Pak, kalau saya melalui Pak Wisnu Pak, karena saya sekretarisnya beliau. Pak Wisnu, Iya. Pak Wisnu ya? Iya, jadi yang mengetahui ada permintaannya dari siapa itu Pak Wisnu Pak. Pak Wisnu ya. Jadi saudara tahu tidak kira-kira ini di permintaan ini untuk kebutuhan siapa? Adakah penyampaian seperti begitu? Izin tidak tahu Pak, hanya disampaikan ada permintaan dari gedung A, biasanya seperti itu Pak. Ada permintaan dari siapa? Gedung A. Gedung A yang dimaksud itu siapa? Ya saya kurang paham Pak. Di gedung A itu siapa yang mendiami gedung tersebut? Ada Pak Menteri. Ada Pak Menteri, tenang-tenang aja Bu. Ada Pak Menteri, ada Pak Sekjen juga Pak. Ada Pak Sekjen juga. Dan ada biro-biro yang lain. Dan juga biro-biro yang lainnya. Ada berapa biro di sana? Biro perencanaan, biro keuangan, umum dan humas. Apakah itu berarti di tahun 2020 juga maksudnya ada sekjen di sana, sekjen Pak Momon maksudnya? Ada Pak. Ada ya. Saya ke Ibu Siti lagi sekali lagi. Siap. Ya supaya cepat ya Bu. Kalau kepada Ibu sekali lagi nih, permintaan uang ini tadi memang sudah dikatakan, tapi supaya kita lebih clear nih, apakah ada dari Pak Kasdi atau tidak Pak, Bu? Kalau dari Pak Kasdi biasanya kalau beliau menelpon Bapak Kepala Badan tidak Kalau diangkat. Kepala Badan tidak diangkat, itu baru beliau menelpon saya. lalu Pak Kasdi menelpon Ibu. Iya. Bagaimana penyampaiannya Pak Kasdi kepada Ibu? Tolong yang tanggung jawab PPP SDMP segera diselesaikan. Segera diselesaikan. Maksudnya untuk kepentingan siapa permintaan itu yang saudara tahu waktu itu penyampaiannya Pak Kasdi? Tidak didetailkan oleh beliau. Tidak dikasih tahu. Oh tidak dikasih. Tapi pada akhirnya saudara melakukan sharing-sharing ini. Kami melaporkan kembali ke Bapak Kepala Badan bahwa tadi Pak Sekjen menelpon. Pak Sekjen, lalu terkumpul uang ini saudara serahkan kepada Pak Kasdi atau kepada siapa? Kepada yang ditunjuk biasanya dari Biro Umum. Biro Umum. Yang mau nunjuk Biro Umum itu siapa? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Oke, ke Ibu Siti. Ibu Nina. Ini clear aja Bu ya. Kalau sekali lagi Bu, permintaan uang ini kalau kepada Ibu langsung melalui. Kalau permintaan tadi sudah disampaikan oleh Bu Sesba bahwa dari Pak Kasdi karena menelpon Pak Kabadan tidak terangkat dan akhirnya ke Bu Sesba dan saya mendapat perintah untuk membayarkan dan selalu berhubungannya dengan Biro Umum. Perintah itu berarti dari Biro Umum? Saya kurang tahu, tetapi kami diminta untuk menyerahkannya ke Biro Umum. Diminta oleh siapa diserahkan kepada Biro Umum kalau begitu? Dari Bu Sesba disampaikan ada permintaan. Dari Bu Sesba ya? Iya, karena permintaan melalui telepon. Atau begini pertanyaan saya, apakah kalau langsung kepada Ibu ya, kepada saudara ya, apakah pernah Pak Kasdi diminta langsung menghadap, mendatangi saudara atau melalui telepon atau apapun, ini ada permintaan uang silahkan dilaksanakan, kira-kira adakah perintah seperti itu dari Pak Kasdi langsung kepada saudara? Tidak pernah. Tidak ada. Oke, ini konfirmasi lagi. Gedung A itu sebagaimana tadi dikatakan Ibu Lucy ya. Ada menteri di sana, ada sekjen gitu ya. Berarti sekali lagi, termasuk juga sekjen yang sebelum Pak Kasdi itu tinggal di sana menempati gedung tersebut. Iya. Ada Karo juga ya.
Iya. Ada berapa karo Bu sesungguhnya semuanya? Hampir 8 kalau enggak salah ya Pak. Jadi kalau uang-uang ini sudah terkumpul, apakah saudara saksi bisa memastikan uang itu untuk Pak Kasdi atau untuk siapa Bu? Kami tidak tahu Pak. Yang di gedung A itu? Kami tidak tahu. Tidak tahu ya? Iya. Oke. Tapi apakah dari uang-uang yang saudara kumpulkan itu ada tidak yang sampai ke Pak Kasdi? Kami tidak tahu Pak. Tidak tahu ya? Oke. Terakhir Ibu Sugiyarti, Ya. kalau yang langsung kepada Ibu melalui Dari atasan Bapak Kepala Badan. atasan yang dimaksud itu siapa? Bapak Kepala Badan. Kepala badan namanya? Bapak Dr. Agung Hendriadi. Siapa? Dengan Dr. cepat-cepat. Agung Hendriadi. Oke ya. Bukan Pak Kasdi berarti ya Bu? Bukan Oke Bapak. baik ya. Ya. Kemudian saya mau sedikit ya Bu kembali ke Pak Wisnu Pak. Siapa? Pak Wisnu, itu kan ada saudara tadi ada sedikit menyampaikan tentang penyanyi itu loh Pak. Penyanyi itu saya konfirmasi dulu supaya clear nih Pak. Siap. Ya, kalau tadi kan saudara atas pertanyaan jaksa ya, Pak Kasdi menanyakan kepada saudara, oh penyanyi ini si Mayunda ini sudah tidak diberhentikan kira-kira begitu ya? Siap. Yang saudara yang saya tangkap itu sebenarnya Pak Kasdi hanya menanyakan saja, bukan menegur. Iya. Seperti apa Pak? Memang menanyakan Pak. Apakah kok itu sudah diberhentikan ya sebagai THL di karantina? Saya siap. Iya, karena memang dia tidak pernah masuk. Saya jawabnya begitu Pak. Oh begitu ya? Iya. Jadi hanya menanyakan saja ya? Iya. Oke, bukan menegur ya. Lalu sebetulnya yang betul sebetulnya pengangkatannya sendiri apakah itu memang seperti apa Pak? Pak Kasdi yang minta supaya itu diangkat sebagai honorer atau seperti apa Pak? Pengangkatannya nih Pak? Memang pada waktu itu disampaikan bahwa ini nitip satu nama untuk menjadi THL Pak. Tadi sudah saya sampaikan, oke, karena ada nomor teleponnya saya hubungi Pak, saya hubungi, kemudian yang bersangkutan datang. Apa benar mau jadi THL di sini? Ya, mau jadi THL. Kemudian di mana saya akan mendampingi sebagai asistennya Ibu Tita. Dan saya pada waktu itu tidak tahu siapa dia Pak sebenarnya Pak. Artinya latar belakang dia sebagai penyanyi atau apa saya tidak tahu Pak. Jadi clear saja Pak, memang sekali lagi atas permintaan Pak Kasdi atau permintaan siapa itu diangkat sebagai honorer Pak? Kalau yang menyampaikan ke saya untuk nitip itu Pak Kasdi Pak. Itu jawabannya Pak. Apa lagi mau di ini? Penyampaian Pak Kasdi pada saat itu atas permintaan siapa Pak? Waktu itu saya lupa ingat, tapi waktu itu tidak menyampaikan sedetail itu Pak, hanya nitip satu nama ini untuk menjadi tenaga honorer di karantina begitu saja Pak. Atau begini, Pak Kasdi itu dititipin oleh siapa? Saya tidak tahu Pak. Lalu saudara langsung mengangkat saja? Saya mengangkat saja Pak, tapi yang bersangkutan itu hari berikutnya saya panggil Pak, jadi saya tahu itu Pak. Lalu saudara tahu jadi apa? Kalau di ureannya tugas karena yang diperkenankan untuk menjadi tenaga harian lepas itu hanya untuk pramu, kemudian untuk driver dan untuk security Pak, sehingga kita angkat di situ SK-nya adalah sebagai pramu Pak di sana Pak. Pramu itu apa sih Pak? Ya ada pramu pramu bakti, kemudian itu Pak yang memang diperkenankan sesuai aturan Pak. Sedikit lagi Pak ya, saudara tahu kira-kira waktu pengangkatan tersebut meskipun katakanlah itu ada titipan atau apa, memenuhi kualifikasi nggak yang bersangkutan itu untuk diangkat sebagai honorer Pak? Di apa Pak izin? Diangkat menjadi honorer. Oke. Oleh saudara itu. Memenuhi kualifikasi tidak dia itu sebagai karyawan
kualifikasi memenuhi Pak, karena memang yang dibutuhkan kita hanya sebagai pramu-pramu, dan pada waktu itu memang harapan kami si Nayunda ini bisa kita tempatkan di kehumasan atau di keprotokolan Pak. Oh katakanlah kalau kualifikasinya ini memenuhi, cuman yang menjadi soal 1 tahunan dia tidak masuk ya Pak? Yang menjadi soal karena beliau tidak masuk, namun pada awalnya memang beliau katanya untuk mendampingi Ibu Tita gitu Pak. Baik, oke, nanti kita simpulkan ya Pak. Kemudian Pak, sharing-sharing ini kan memang anggarannya memang tidak ada, non budgeter semua begitu ya Pak. Ya ini sudah ditanya juga berkali-kali. Ya supaya clear saja Pak, khusus kepada saudara lah satu persatu ya. Saudara menyadari bahwa ini sebenarnya sesuatu yang tidak dianggarkan, yang against the law juga berarti ya, tapi tetap saudara melaksanakan ini. Pertanyaan saya, sebetulnya Bapak takut kepada Pak Kasdi atau kepada siapa Pak? Seperti yang saya sampaikan juga Pak, dan teman-teman sampaikan yang lain Pak. Sebetulnya karena kami menganggap bahwa Pak Menteri itu ya Bapak kami, kemudian kami patuh Pak, kami loyal kepada beliau, sehingga kami tidak pernah berani konfirmasi untuk hal itu Pak. Tidak berani konfirmasi, padahal saudara menyadari ini sesuatu yang salah, tapi takut kepada Pak Menteri atau segan gitu ya. Pak Andi bagaimana Pak? Izin yang mulia, saya rasa tadi sudah saya jawab dengan jelas gitu ya. Apakah perlu saya masih jelaskan? Ya sudah dijawab berulang tadi. Izin. Cukup. Pertanyaan jawaban saudara sudah tercatat. Silakan pertanyaan yang baik. Oke. Kalau Ibu Lucy? Izin, Ibu itu juga kan membuat catatan-catatan ya Bu ya? Betul. Iya kah? Betul Pak. Yang sebenarnya ini kan semua catatan ini peruntukannya sudah jelas tadi, nggak usah saya tanya lagi, nanti pengulangan ya. Iya. Tapi saudara juga melakukan ini karena terpaksa kepada siapa atau karena mendapat ancaman dari siapa Bu? Izin Pak, kalau posisi saya kan pada saat itu adalah sekretaris dari Pak Wisnu Pak. Jadi arahan-arahan selalu dari Pak Wisnu, dan saya juga sudah jelaskan tadi izin di awal bahwa kalau Bapak tanyakan terpaksa, saya harus ulang ya terpaksa, namun apa daya saya hanya sekretaris dan hanya loyal kepada pimpinan, intinya siapapun pimpinan pasti kami akan loyal begitu Pak. Baik, kalau Ibu Lucy bagaimana? Pertanyaan serupa. Maaf, Ibu Siti. Izin Pak. Ya. Jadi setiap instruksi di dalam birokrasi itu anak buah kan harus loyal kepada pimpinan. Jadi itu yang membuat kami kerjakan apa yang diperintahkan. Jadi keloyalan yang membabi buta lah ini yang membuat saudara terus melaksanakan ini ya. Kalau Ibu Nina? Mohon izin Pak. Ya, kami karena melaksanakan perintah, jadi kami laksanakan. Perintah takut dicopot dari jabatannya atau takut pada Pak Kasdi nih? Saya kebetulan yang relevan dengan Pak Kasdi ada tidak apa gitu? Tidak Pak, terpaksa. Terpaksa, ya. Oke. Terakhir Ibu Sugiyarti, sama? Iya, kami kan relasi kuasa, jadi kami namanya bawahan menjalankan perintah. Karena bawahan gitu ya, apalah daya bawahan begitu ya. Ini terkait catatan ini, catatan ya sedikit ya, mungkin nggak lama lagi yang mulia. Catatan-catatan yang saudara lakukan, yang buat itu kan ada banyak tuh breakdownnya ya, keperuntukannya segala macam. Apakah dari semua catatan-catatan yang begitu banyak itu ada peruntukan untuk Pak Kasdi nggak Bu? Ya Ibu Sugarti. Oh saya tidak ada yang ke Pak Kasdi. Tidak ada Pak Kasdi ya. Ibu Lucy? Tidak. Tidak ada ya? Izin tidak tahu Pak, karena pengeluaran hanya untuk gedung A begitu. Oke, baik ya, nggak apa-apa. Mereka hanya mencatat, mereka peruntukan itu baik. Tidak tahu. Sebetulnya saudara sudah tahu dari tadi pertanyaan itu kan, dan saudara sudah ngerti sebetulnya, ya. Jadi mereka hanya mencatat aja peruntukan itu, mereka tidak. Baik tahu. yang mulia. Ya. Silakan pertanyaan yang lain. Baik,
Mungkin dilanjut dulu dengan rekan saya. Sedikit yang mulia. Ya. Ntar kita skor saja dulu ya, nanti kita maju ketemu lagi jam 7 Pak. Ya, skor dimulai. Kita skor dulu. Kurang 159. Iya. Ya kan? Iya. Di Biro Itu umroh itu. 300 ini 200 ini tidak dibayarkan ya. Iya. Jadi totalnya 317 izin. 317. Oh itu sesuai dengan yang disampaikan. Selanjutnya ke Pak Teddy dan Ibu Siti. Pak Bu Siti dan Wisnu. Iya. Bu Lucy dan Pak Wisnu. Iya, siap. Kaitannya ini Bapak, Pak Wisnu dan Bu Lucy itu dilihatkan juga mengenai BB 206 ya. Ini yang jadi dasar kan untuk pengeluaran tadi, dan itu terkait dengan BAP Pak Wisnu dan Bu Lucy di poin 24 dan Bu Lucy 230 kalau nggak salah. Nah, apakah ada perbedaan antara tabel dengan BAP yang tadi disampaikan di awal dengan Pak Wisnu? Sudah kami jelaskan tadi Pak, sebenarnya tidak ada perbedaan untuk nilainya. Cuma pada saat BAP di saya itu kita pecah Pak antara nilai antara dolar dan rupiah. Sementara di Bu Lucy ini hanya nilai rupiahnya yang dicantumkan, tapi total jumlahnya sama. Tapi sinkron semuanya. Sinkron. Yang untuk Bapak dan Bu Lucy sama itu. Sama Pak. Meskipun jumlah poinnya beda gitu. Iya. Aja. Hanya perbedaannya hanya satu itu Pak, terkait dengan yang saya ini saya pecah antara dolar dan rupiah. Kemudian di Bu Lucy-nya itu dolarnya ya, tersendiri. Iya, murni rupiah Pak. Jadi dolarnya tidak dipecahin. Murni rupiah. Tapi jumlahnya tidak ada berubah, dengan item-item juga tidak berubah. Tidak berubah. Begitu juga dengan di barang bukti yang dibuat oleh Bu Lucy. Iya, sama. Itu nggak ada perkembangan lain, misalnya setelah itu ada terselip data-datanya? Tidak ada. Tidak, Bu Lucy juga? Tidak ada. Oke.